saudara dijadikan ahli ya dalam perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial. Nah, kaitan dengan konsentrasi saudara dan ahli di bidang ketatanegaraan dan administrasi negara, apa korelasinya? Jadi begini, yang mulia, di dalam hukum administrasi negara ada hukum ilmu namanya hukum perburuan. Nah, hukum perburuan itu ada hukum ketenaga kerjaan kalau sekarang. Nah, itu masuk dalam hukum administrasi negara karena berkorelasi langsung mengenai aturan-aturan yang terkait dengan administrasi dari perguruan tersebut. Karena rumpunnya dari hukum administrasi negara, nantinya adalah keburuhan ya. Lebih konkret lagi, kalau dalam administrasi negara dan hukum tata negara, tentu saudara tahu ada yang namanya physiking, ya, penetapan secara tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat publik. Nah, kaitannya dengan masalah perburuhan, walaupun itu merupakan ranting dari ilmu administrasi negara ataupun tata negara, nah, di mana korelasinya tadi? Physiking itu masuk dalam literature yang mulia. Literature itu peraturan kebijakan itu bisa dikeluarkan selama dia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peraturan perundang-undangan berlaku itu tetap karena kita menganut azas lex superiori derajat inferior itu ya. Jadi kalau saudara ahli tadi bilang tidak boleh bertentangan kaitannya dengan Schopenhauer teori ya. Yang di bawah tidak boleh bertentangan yang di atas, yang di atas lagi tidak boleh bertentangan yang di atasnya lagi ya. Oke. Nah, 13/2003 tentang ketenaga kerjaan ya. Tadi saudara bilang adalah kepada administratif level ya, seperti itu ya, hukum administratif. Di mana titiknya, singgungnya ketika masalah perburuhan tadi menjadi concern di dalam administrasi negara? Titik beratnya ya, titik singgungnya di mana? Jadi di dalam 13/2003 itu kan mengatur tentang hak-hak dari buruh tersebut. Ya. Hak-hak dari buruh tersebut itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dari negara kita. Nah, selama itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang 13/2003 itu bisa dilaksanakan dengan real dan konsekuen. Artinya UUD 45 sebagai ground norm. Ya, ground norm. Sebagai ground norm ya, ground norm untuk yang lebih spesifiknya lebih kepada 13/2003. Tadi saudara menyinggung bahwa buruh tadi berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Lebih konkret dalam pembukaan UUD 45 itu diatur dalam pasal berapa itu? Ya, silakan. Pasal 27 ayat 1 yang mulia. Pasal 27 ayat 1. Apa yang disebutkan di situ? Di sini dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Artinya di sini ada azas equality before law terhadap hak-hak yang dimiliki, kesamaan di hadapan hukum. Kesamaan dalam hukum. Maksud saya begini, kaitannya dengan hajat. Jadi hajat itu adalah yang diterima, yang dirasakan oleh si individu itu, baik berupa gaji, berupa upah segala macam. Tadi kalau kaitannya dengan pasal 27 ayat 1 tadi, bermasalah ketika timbul dispute pada saat apa itu? Kaitannya dengan tenaga kerjaan. Ketika hak-haknya dilanggar. Ketika hak-haknya dilanggar. Saya masuk lagi kepada 13/2003. Hak-haknya yang dilanggar dalam 13/2003, konkretnya seperti apa? Kalau saya melihat karakteristik dari gugatan dari sidang ini, saya melihat ada penetapan yang tidak melalui due process of law. Nah, itu artinya penetapan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada penetapan yang dispute dengan prosedur, dengan proses of law, due of law-nya, tidak ada korelasinya dengan proses hukum itu sendiri. Lebih konkretnya apa? Masalah PHK. Masalah PHK. Setahu saudara, dalam pemutusan hubungan kerja di 13/2003, syarat-syarat itu dapat di PHK apa saja?
sebelum saya menyampaikan syarat-syarat, karena pokok perkaranya ini yang diajukan adalah mengenai kesalahan berat. Mengenai kesalahan berat. Ya. Oke, ya. Kita harus pahami di 13/2003 itu tidak ada definisi operasional yang diterangkan secara konkret tentang kesalahan berat tersebut. Yang ada adalah kriteria-kriteria yang disebutkan di dalam pasal 158 ayat 1 tersebut. Ya. Nah, ketika di luar kriteria-kriteria pasal 158 ayat 1, maka itu sudah di luar batas definisi operasional yang diberikan Undang-Undang 13/2003 tersebut. Oke. Jadi intinya adalah di 158 tadi. Ya, 158. 158 kunci masuknya untuk dapat menentukan Kesalahan berat tersebut. Kesalahan berat. Ya, di ayat 1 huruf A sampai C. Ayat 21 sampai dengan huruf C. Bisa saudara sebutkan redaksinya gimana? Di 158 tadi. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja buruh telah melakukan kesalahan berat sebagaimana berikut: A. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, mabuk minuman keras, memabukkan, memakai dan mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. D. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. E. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. F. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan. G. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. H. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. I. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Atau J. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, kalau dari pasal 158 ayat 1 dari huruf A sampai dengan huruf D, pemahaman saya di situ ada syarat subjektif, ada syarat objektifnya. Yang dimaksud dengan syarat subjektifnya di 158 itu seperti apa? Adanya perbuatan. Adanya perbuatan. Objektifnya? Objektifnya due process of law tersebut. Due process of law. Menarik ini. Due process of law-nya tadi harus lewat mekanisme apa? Peradilan. Lewat mekanisme peradilan. Artinya, apakah di situ dapat dimaknai tadi dari huruf A sampai C konkret perbuatannya seperti itu? Ada penipuan, adanya narkoba, segala macam-macam tadi. Harus dapat dibuktikan lewat proses persidangan. Maksud aku begitu? Iya. Nah. Tapi proses persidangan yang kompetensinya harus sesuai dengan huruf A, B, C. Oh, kompetensinya yang masuk dalam undang huruf A sampai dengan huruf C. Itu masuk di dalam peradilan apa? Peradilan pidana. Ya. Peradilan pidana. Jadi lewat peradilan pidana produknya berupa apa? Ya, putusan hakim. Putusan hakim yang menyatakan yang bersangkutan bersalah. Oh, yang menyatakan yang bersangkutan bersalah. Kalau setelah keluar produk hakim bahwa putusannya itu menyatakan si pekerja bersalah, apa yang kemudian dari putusan itu dapat digunakan untuk apa? PHK. Dapat digunakan PHK. Oleh siapa? Oleh pengusaha. Oleh pengusaha. Ada aturan yang terbaru berkaitan dengan dengan diperlukannya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tadi? Ada. Ya. Jadi begini, karena ada ketimpangan di pasal 158 tersebut, tadi Yang Mulia mengatakan ada syarat objektifnya, due process of law tersebut, maka Serikat Pekerja Indonesia mengajukan uji material terhadap pasal ini, terhadap undang-undang dasar tersebut. Nah, ini dibuktikan berdasarkan keputusan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 garing PUU Strip 1 garing 2003 pada 28 Oktober 2004 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan ketentuan pasal 158 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya kalau dimaknai dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 itu apa maksudnya? Maka tidak berlaku lagi X pasal 158 kalau kita X pasal 158 sudah tidak berlaku lagi.
Jadi kalau begitu mutlak harus ada putusan pengadilan yang Mutlak. absolutely sifatnya, baru kemudian dapat dijadikan sebagai reasoning untuk PHK seperti itu. Kalau tidak ada itu, Tidak bisa. tidak bisa. Oke, saya akan menarik juga di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 alasan perusahaan untuk, mohon koreksi bagi saya kalau tidak salah. Ada alasan pengusaha untuk dapat melakukan PHK jika terjadi disharmoni. Pasal berapa itu ada di 13 2003 itu. Sempat saya baca itu alasannya disharmoni. Ada profesor ada waktu undang-undangnya ada 2003. Menimbulkan apa? Bukan salah, intinya menimbulkan ketidakenakan lah dalam suasana kerja. Pasal berapa itu? Macam begitu dah. Kok bercakap foto kami sama-sama kok. Ya coba ahli mungkin bisa membantu saya di situ. Saya tidak hafal. Tidak apa ya. Saya pernah membaca itu. Maksudnya ini untuk bisa kita pertanyakan di sini. Baca dulu. Maksudnya ingin saya tanyakan alasan karena membuat atmosfer pekerja mengikut pekerjaan menjadi tidak nyaman, apakah itu bisa dijadikan alasan untuk perusahaan atau pengusaha melakukan PHK? Selama itu sesuai dengan syarat dan prosedur perusahaan bisa, yang mulia. Bisa. Tapi harus melalui proses proses upload juga. Oh, jadi sudah matilah, Iya, mati. Pada due process of law tadi. Jadi harus lewat ranahnya adalah ranah kepada hukum itu Agar sendiri dia ya. memiliki kekuatan ingkar, kemudian bisa dijadikan dasar untuk pengusaha atau perusahaan itu. Artinya begini, apakah menurut ahli dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tadi tentang due process of law tadi, apakah itu bisa sebagai parameter objektif pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja? Bisa? Bisa. Pemahaman bisanya seperti apa? Ya dia harus melakukan proses of law tersebut. Jika terjadi kesalahan-kesalahan yang terkait dengan materi pidana, maka karakteristik pembuktian perdata pidana ini kan beda. Ya. Kalau pidana itu kan material, maka harus dibuktikan di sidang pengadilan. Ya. Nah, jika terbukti, maka dia memiliki keputusan inkrah. Nah, keputusan inkrah itu harus dijadikan dasar hukum tersebut. Oh, dijadikan sebagai dasar. Beban pembuktiannya kepada siapa? Kalau sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu, dibebankan kepada pengusaha atau kepada pekerja? Para pihak yang bersengketa ini yang dia. Bukan dalam ranah pidana. Ya, yang menguji, yang merasakan dampak langsung, yang dirugikan. Jadi ada kerugiannya, Ya, ada gitu. kerugian. Ada yang mendapat kerugian. Jadi kalau dalam hal ini beban pembuktiannya sebagai negatif telak berarti pembuktian negatif. Ya. Siapa yang dia bisa membuktikan bahwa ada kerugian-kerugian tertentu yang dilakukan oleh pekerja, maka dia berhak untuk dapat membuktikan itu. Tapi karena kaitannya dengan ranah pidana, maka dia juga harus sebagai melapornya seperti itu. Siap. Gitu ya. Delik aduan. Termasuk pada delik aduan ya. Jadi maksudnya kepada proses pidana ya. Terus kemudian harus menunggu berkekuatan hukum tetap putusan pidana itu. Ya. Ya, artinya Ketika dalam tahap banding
dalam tahap kasasi, Iya. dalam tahap PK misalnya. Kecuali kalau majelis hakim yang mulia memberikan putusan selah. Ya, putusan selah dalam artian Bisa selama perkara sedang berlangsung, maka bisa seperti prestasi kerja harus dikabulkan, ya. Atau prestasi pekerja itu harus stop, ya. Menyangkut gaji dan sebagainya. enggak, maksud saya dalam Ya, putusan pidana ya, inkrah. dalam ingkrah. Nah, ada begini, bisa enggak perusahaan mengajukan PHK dalam rangka putusan pidana yang belum berkekuatan hukum tetap? Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya harus menunggu sampai proses banding, kasasi, PK. Seperti itu ya. Jadi kalau dalam tahap itu perusahaan tidak boleh melakukan PHK karena harus berkekuatan hukum tetap. Fungsinya apa? Kok harus ada berkekuatan hukum tetap tadi? Berkaitan dengan hak-hak hajatnya pekerja tadi. Karena menyangkut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tadi yang mulia. Di sana kan dikatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Permasalahan kita bisa lihat dari dissenting opinion PUU Mahkamah Konstitusi 12 tersebut, itu kan ada proses pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum kita. Nah, maka dari itu ya memang harus berkekuatan hukum tetap, itu alasannya. Berkekuatan hukum tetap. Artinya kalau dari sisi hukum kan ada 3 kemanfaatan, ya kan, kemanfaatan hukum itu sendiri, kepastian hukum itu sendiri. Yang lebih dikedepankan kepastian hukumnya. Jadi berkekuatan hukum tetap sudah otomatis kepastian hukumnya atau legal certainty, seperti itu ya, ada legal certainty-nya. Kepastian hukumnya sudah ada lewat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak usah nanya lagi lah, pintarnya. Hilangkah hak-haknya pekerja setelah adanya putusan dari yang BHT tadi berkekuatan hukum tetap bagi pengusaha untuk mengajukan PHK? Ya. Hilang hak-haknya, ya. Terus kalau kemudian atas dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap tadi sebagai materi untuk mengajukan dalam gugatan PHI, apa fungsinya tadi yang BHT tadi? Ya PHK itu tadi. PHK tadi, untuk PHK tadi, hak-haknya yang diterima oleh buruh atau pekerja untuk ketika masuk dalam ranah perselisihan hubungan industrial, apa yang diterima? Tergantung isi putusan dari inkrahnya. Jika putusan inkrah itu tidak terbukti, maka berlaku asas contrarius actus. Jadi segala hak yang dimiliki oleh karyawan atau buruh tersebut yang harus dikembalikan. Harus dikembalikan dalam keadaan semula. Artinya kalau dia misalnya di PHK, ternyata tak terbukti pakai azas contrarius actus tadi, disuruh untuk dikembalikan dipekerjakan atau bagaimana? Dipekerjakan lagi kalau dia tidak terbukti. Tidak terbukti dalam putusan ikrar itu bahwa dia tidak bersalah. Tapi kalau dia bersalah, maka amal putusan tersebut dijadikan dasar. Ya, dicatat itu ya, itu penting ya. Jadi kalau memang tak terbukti di PHK-nya, karena terbukti dan melakukan tindak pidananya, maka contrarius actusnya harus dikembalikan dipekerjakan. Tapi kalau terbukti, ya PHK bisa peluang bagi pengusaha untuk melakukan PHK. Hak-haknya yang diterima oleh si buruh dengan PHK tadi ya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Itu entry point. Jadi maksudnya jangan sampai menjadi bias. Tak terbukti maka asas contrarius actus. Saya paham itu. Maka pemulihan kembali. Kalau jika tidak ya PHK, tapi pembayarannya tak berupa pesangon sesuai 13/2003 ya Mas Ali, seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi khusus dalam perkara ini nomor 17 dan 18. Terima kasih. Ya. Dalam perkara ini ketidaksesuaiannya lebih konkretnya gimana? Ya, saya kan berangkat dari yang kesalahan berat tadi, kesalahan saya bahwa
dilakukan usaha untuk melakukan pernyataan tersebut cuma berdasarkan PUU 12 2004 tersebut, maka itu menjadi hilang. Harus Jadi maksudnya ini yang tidak ketemu Iya. mekanisme itu. Iya, karena perkara yang saya baca dari gugatan di perkaranya adalah pemalsuan dari asesmen asuransi. Yang menurut ahli harusnya bagaimana? Yang mana yang Yang dalam perkara ini adanya indikasi penyiraman. Menurut ahli ya harusnya diajukan ke pidana. pembuktian terlebih dahulu. Iya, pembuktian pidana. Pembuktian terlebih dahulu ada perbuatan pidana tidak. Iya. Lalu kemudian kalau misalnya tadi kalau kontrari waktus terbukti maka dikembalikan ke posisi semulanya. Tapi kalau seandainya terbukti pada pembuktian pidananya maka bisa mengajukan PHK dan pekerja mendapatkan pesangonnya. Iya, tetap sesuai dengan ketentuan tersebut. Oke. Silakan. Saudara saksi Ya, bahwa tadi sudah banyak dijelaskan oleh saksi adanya undang-undang 13 dari pasal 158 dan ini dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan saya, ketika manajemen dan karyawan membuat PKP perjanjian kerja bersama, saya yakin kedua belah pihak sudah memahami. Kemudian juga mencantumkan sanksi daripada kesalahan berat. Menurut saudara saksi, PKB ini, Ya. PKB ini. Jadi begini yang mulia, di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu pasal 1223 dijelaskan bahwa yang pertama masa berlakunya perjanjian kerja bersama itu adalah paling lama 2 tahun. ya, Kemudian perjanjian kerja bersama sebagai dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja. Yang ketiga, perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikut dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja. Yang keempat, dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak mencapai kesepakatan, maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun. Nah, di dalam gugatan yang saya baca bahwa perjanjian kerja bersamanya itu sudah daluarsa. sudah tahun 2013. Ya, Enggak, ini secara umum, sekarang saya berbicara secara umum. ya. Ketika PKP sudah jadi dan munculnya setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, di situ juga dicantumkan tentang sanksi kesalahan berat. Saya yakin kedua belah pihak sudah ngerti bahwa ini ada dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi di dalam PKP ini mencantumkan itu. Ini menurut saksi gini. Jadi begini, yang mulia, apapun peraturan, ya, itu harus menundukkan diri pada putusan Mahkamah Konstitusi yang 12 tersebut. Artinya mereka harus menundukkan diri di sana, karena berlaku tadi yang disampaikan yang mulia Ketua Majelis Hakim bahwa ada teori Hankelsen namanya norma bertindak atau grand norm tersebut. Jadi peraturan yang di atas itu merupakan dasar bagi aturan yang di bawahnya. Nah, aturan di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atas itu. Dengan secara otomatis maka apapun yang melanggar aturan di atasnya itu saya katakan boleh disebut dengan batal demi hukum. Ya. Yang kadang-kadang menjadi pertanyaan bagi kami, ketika ini sudah tahu bahwa ini adalah hal-hal yang batal hukum, kemudian PKP itu kan mesti didaftarkan di Disnaker Ya. dan ditandatangani. Ya. Nah, berarti kemarin saya sampaikan, berarti sementara ini dari Kemenaker dalam bahasa ini dilomprong ke para pekerja kalau seperti itu. Jadi begini yang mulia, saya tertarik ketika melihat yang mengatakan hal tersebut.
tersebut. Cuma yang perlu diketahui berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Tenagakerja Transmigrasi nomor per titik 16/Men/11 Romawi tahun 2011 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama menyebutkan pengesahan peraturan perusahaan dilakukan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota untuk perusahaan yang hanya dalam satu wilayah kabupaten kota. Kemudian yang kedua, kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu kabupaten kota atau satu provinsi. Dan yang ketiga, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari satu provinsi. Maka dia harus mendaftarkan ke Dirjen, Yang Mulia. Cuma permasalahannya ketika Yang Mulia mengatakan kenapa redaksional ini masih ada di dalam peraturan kerja bersama ini. Nah, disinilah letaknya ada prinsip ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh aparatur yang melaksanakan tersebut. Itu di luar kompetensi saya, Yang Mulia. Jadi menurut saksi, ini tetap dikembalikan kepada putusan mahkamah. Iya, Pak, putusan mahkamah. Lanjut lagi ya, pertanyaan Pak. Oh, apa hebat. Lagi lah di dalam PKB. S3 ini. Artinya ya, kalau dari kesimpulan ahli tadi, saya memaknainya, mohon kalau salah dikoreksi. Ahli nggak perlu lagi, jika melakukan kesalahan berat, gini, nggak perlu lagi dimasukkan ya? Tidak bisa. Nggak usah dimasukkan ya? Karena itu sudah syarat mutlak dari peraturan PUU 12 tersebut. Nggak perlu lagi dimasukkan. Jika mau kesalahan berat, maka perusahaan dapat melakukan PHK seperti ini. Tidak boleh menafsirkan di luar definisi operasional yang telah ada. Jangan dikumpulkan penafsiran. Ya. Jadi saya simpulkan, saya tambahkan peraturan yang berbeda harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi. Apalagi setara dengan PKP. PKP harus berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Nomor Tahun 2003 harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu ya. Apapun yang bertentangan itu adalah batal demi hukum. Seperti itu ya. Oke. Sekarang dari terlebih kalau mau ditanyakan, saya pikir sudah cukup di dulu ya. sudah cukup ya. Terima kasih yang mulia. Banyak yang menanyakan. Kalau merujuk kepada PUU tersebut, ya kan, artinya PKB tidak perlu lagi. Bagaimana pendapat Anda? Saya tidak mengatakan bahwa PKB tidak perlu lagi. Jadi yang saya katakan PKB itu tidak boleh bertentangan dengan PUU dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atas. Karena sifat PKB ini kan hanya mengikat antara orang yang bersepakat. Nah, kalau kita mengacu ke 1320 kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Bagaimana itu menurut ahli? Nah, kalau undang-undang yang mengatakan bahwa redaksional dari kesalahan berat itu tidak boleh ditafsirkan, ya tidak boleh. Harusnya bertentangan itu. Kalau memang redaksionalnya tidak boleh bertentangan, harus dipidana terlebih dahulu. Iya, harus terjadi menjadi proses law. di proses Iya. yang saudara bilang. Iya. Jadi pengusaha tidak boleh menentukan sepihak kesalahan yang dilakukan oleh buruh. Nah, kalau kesalahannya terbukti dilakukan, bagaimana menurut? Tadi sudah saya sampaikan ke Yang Mulia bahwa jika ini terbukti, maka pengusaha berhak melakukan PHK selama itu bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang perlu dipahami adalah hak-hak dari buruh tersebut dan hak-hak yang dimiliki perusahaan. Nah, jika tidak bertentangan, maka saya sampaikan berlaku azas kontradiktif bahwa pekerja atau buruh harus dikembalikan kepada posisi semula berikut dengan seluruh hak-hak yang harus diterimanya selama proses peradilan ini berjalan. Setuju? Itu mendapat ahli ya. Kalau begitu
ini ada satu hal yang menarik tentang PKB, ya kan? PKB itu kan berdasarkan konsensus kesepakatan kedua belah pihak antara pekerja dengan pengusaha. Ya kan? Artinya dalam hal ini PKB tidak menjadi undang-undang antara kedua belah pihak. Saya tidak mengatakan PKB tidak menjadi undang-undang kedua pihak. PKB menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak selama dia tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah 13/2003. Jelas bahwa 15812 itu adalah X berdasarkan PU nomor 12 Mahkamah Konstitusi. Kalau begitu, artinya Kesimpulan, seandainya kalau para begitu. pekerja ini dipidana terlebih dahulu, artinya mereka no PNTK di sini. Kalau Terbukti. Iya, kalau di 13/2003 mengatakan hal tersebut, maka itu yang harus dilakukan investasi yang harus dilakukan. Acuannya 13/2003. Dan 13 Iya, menit. 13/2003. Kalau secara sosiologis, apa nggak kasihan kita dengan orang yang harus dipidana terlebih dahulu pada pekerja ini, sehingga mengakibatkan satu proses peradilan yang Kini panjang. tidak kasihan. Nah, itu bagaimana itu? Jadi begini, dalam due proses hukum kita harus menjamin azas dari presumption of innocence. Ketika saudara mengatakan bahwa tidak ada seakan-akan saudara sudah mengatakan bahwa pekerja atau buruh tersebut sudah melakukan kesalahan berat, itu tidak bisa. Sebelum ada putusan inkrah, maka presumption of innocence tetap berlaku. Jadi saya sarankan, ya, lakukan dulu apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, baru bisa dilakukan itu ya yang bisa. Yang saya tanyakan secara sosiologisnya, seandainya pekerja menghadapi permasalahan pidana ini kan suatu proses yang panjang, ya kan? Mulai dari tahapan penyidikan sampai peradilan sampai kemudian keputusannya inkrah dan seperti saudara bilang itu. Dan secara sosiologisnya bagaimana menurut ahli? Artinya begini, Kalau saya artinya begini ya, ini artinya begini, saya bisa pahami maksudnya daripada gugat. Lebih dikedepankan unsur kemanusiaannya. Jadi hukum kan tidak selamanya ngomong masalah kepastian hukumnya. Kita atau pentingnya kan tidak seperti itu. Tapi ternyata ada social justice, ada moral justice di situ. Nah, ini coba untuk dikedepankan oleh penggugat. Maksudnya begini. Jadi begini ya Mulia. Itu diperbolehkan atau tidak itu? Jadi diperbolehkan ya Mulia. Diperbolehkan. Restoratif justice itu memperbolehkan selama syarat-syarat perkara itu di bawah 1 juta misalnya. Kemudian perkara kecil itu bisa dilakukan restoratif justice. Bisa. Atau alternatif dispute resolution yang disampaikan. Tapi itu kan ketentuan dari pengusaha tersebut mau atau tidak membuktikan tersebut. Jadi seperti itu. Kalau saya pikir alasan sosiologis itu bukan alasan. Kalau di hukum itu asas legalitas. Tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan bersalah selama peraturan perundang-undangan belum. Nggak usah bertepuk tangan ya. Ini ruang persidangan ya, bukan ruang rapat. Memang euforianya ya seperti itu, tapi ini ruang persidangan ya. Nah, ya, oke. Jadi lebih dikedepankan adalah legalitasnya. Oke. Jadi kalau mengedepankan karena faktor sosiologis itu bisa-bisa saja. Cuma salurannya itu maksud ahli begitu. Yang mana? Salurannya. Ya, maksudnya salurannya untuk dapat memenuhi keadilan menurut sosiologis, keadilan menurut moral. Tadi kan yang Mulia sudah memaparkan ada 3 azas. Ya. Azas kemanfaatan, azas keadilan, dan azas kepastian hukum. hukum. Ya kalau berbicara azas kemanfaatan silakan. Oh begitu. Iya, silakan. Tapi kalau saya kan orang hukum murni ini, saya lebih mengedepankan keadilan dan kepastian hukum. Adil itu hanya bisa diterapkan dengan kepastian hukum. Positivisme yang ahli ya. Iya. Gak apa-apa sih. Memang banyak mainstreamnya ahli. Ahli itu banyak. Ada yang lebih ke depan positivisme hukum, ada yang lebih daripada progresif, segala macam itu no problem, tidak masalah. Karena pada dasarnya ya hukum berkembang terus seperti itu kan. Nah, cuma alirannya ini adalah alirannya positivisme seperti itu. Dan lagi
lagi yang Ya. jadi kalau mengedepankan PUU tersebut artinya kan harus melalui proses pidana terlebih dahulu, itu kan menurut ahli ya. Pembuktian. Ya, pembuktian material dulu, ya kan? Makanya saya bertanya masalah sosiologisnya, kan? Hal-hal yang bersifat sosial terhadap pekerja ini, gitu kan? Jadi kalau seperti itu konsensus tidak berarti dari PUU tersebut ya, konsensus. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dia berlaku. Karena pokoknya ini kan di kesalahan berat. Iya. Ya. Nah, di kesalahan berat ini tadi itu sudah saya sampaikan untuk definisi kesalahan berat ini kan tidak boleh definisi operasionalnya itu tidak ada. Tidak boleh keluar dari apa yang ada di dalam redaksional pasal. Maka untuk menentukan seseorang melakukan kesalahan berat atau tidak itu harus melalui proses peradilan pembuktian materi. Bang menyampaikan konsensus artinya kan? Saya tidak bilang dengan Iya. Jadi kalau itu artinya konsensus itu kan PKB itu kan dibuat oleh kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja, ya kan? Jadi kalau para pihak yang melanggar PKB tersebut artinya bisa-bisa saja, ya kan? Tanpa melalui aturan yang seperti saudara bilang. Gitu. Jadi begini, saya analogikan seperti ini. Dalam PKB itu ada 120 pasal, katakan seperti itu. Nah yang kita bahas, yang bertentangan itu cuma satu pasal. Yang satu pasal ini yang tidak bisa, maka batal demi hukum. Yang 123 pasalnya selama tidak bertentangan maka tetap berlaku. Jadi seperti ini. Lanjutkan lagi pertanyaan dari kuasa penggugat ya. Jadi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu, kalau berkaitan dengan fakta subservan dari 13/18 KUH Perdata tadi, kesepakatan para pihak maka menjadi undang-undang bagi mereka yang terikat dalam perjanjian, apakah itu akan terkooptasi dengan Mahkamah Konstitusi tadi putusan? Ya terkooptasi. Karena selama dia tidak bertentangan dengan Karena di situ dia ya, sudah ikut semua ya, kronormnya Iya. itu, terus kemudian yang spesifiknya diatur harus tidak bertentangan dengan yang di situ ya. Iya. Oke, bagi aturan-aturan yang tidak bertentangan tadi, selama tidak bertentangan dengan yang diatur di dalam PUU nomor 12 tahun 2003 tadi, masih bisa dapat diterapkan dalam PKB-nya? Iya, masih. Solusinya apa kalau kayak begitu? Apakah ada revisi dari PKB itu? Ya, harus ada revisi menyesuaikan dengan PUU tersebut. Kemudian didaftarkan ke Dirjen. Didaftarkan ke Dirjen akan melakukan verifikasi terhadap akan melakukan verifikasi. Sepengetahuan ahli, tentu sudah banyak mengalami hal-hal seperti ini. Secara real, jika terjadi perubahan revisi terhadap PKB dengan induknya tidak boleh bertentangan dengan PUU nomor 12 tahun 2003 tadi. Bentuk konkretnya gimana? Ya, terjadi harmonisasi hukum. Terjadi harmonisasi hukum. Artinya kalau lebih konkret lagi gimana? Tidak ada gap antara pekerja dan pengusaha. Saya yakin tidak ada. Karena yang mengajukan uji materi tersebut kan ada serikat pekerja buruh. Pokok permasalahan cuma 158 ayat 1 dan 2 yang Ya memang selalu di situ alapannya. Lagi ya udah. Nanti kalau hubungan antara pekerja dengan pengusaha tidak harmonis lagi, menurut ahli bagaimana? Hal kenapa? tadi saya sudah sampaikan. Iya. Ya selama dia bersesuaian dengan Undang-Undang 13 2003 maka bisa dilakukan misalnya PHK selama itu bersesuaian. Jika tidak bersesuaian maka bisa saling memaafkan. tidak bertentangan dengan
hak dan kewajiban yang Kalau persesuaian, kalau misalnya bersesuaian dengan PKB bagaimana? ya. Saya bingung nih pertanyaannya bolak-balik. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa PKP sama konsensus itu berlaku selama tidak bertentangan dengan 13/2003. Jadi saya pikir cukup ini yang mulia. Saya lama-lama malu ada. Harus sabar. Harus sabar ya. Karena kalau ahlinya pun kita ikut emosi, gimana kita bisa menarik apa namanya objektivitasnya gitu. Karena kita butuh juga pengetahuan dari ahli ya gitu loh. Jadi pertanyaannya yang kira-kira yang sudah ditanyakan yang sudah saudara pahami, coba diganti dengan ada. Oh, Cukup ya Mulia. cukup ya, dari tergugat cukup ya. Ada lagi yang mau ditambahkan dari ahli? Tidak ada. Sudah tes. Terima kasih. Saya kalau mau. Ya. Sudah cukup tergugat, tidak lagi? Ahlinya? Cukup ya. Bukan saya. Cuma ini kan Oh ini, sama nenek. Bukan maksudnya yang bukan sifat enam. Bukan di perkara nomor 14. Iya. Jangan lupa like and subscribe ya, supaya Parike Institute semakin berkembang.